Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati orang-orang tua kami, kemudian dewan pembina atau pengurus kasib ya, kajian safari subuh Sabtu pekanan, dan seluruh hadirin dan hadirat yang berhadir pada malam berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan serius sekali ini. Ini udah bahas masalah warisan, tegang semua wajah. Ya. Jadi kita malam ini coba mengulang kaji ya tentang permasalahan salah satu ilmu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ilmu ini kata Rasulullah termasuk yang dilupakan, dan ilmu ini juga termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku kata Rasulullah. Dan ilmu itu berkaitan tentang masalah problematika pembagian harta warisan ya. Kira-kira kalau disebutkan harta warisan, apa yang terlintas di kepala Bapak Ibu sekalian? Uang, tanah, apa lagi? Rumah, aset ya. Ya. Bagi-bagi ya. Apa lagi? Harta karun. Ya. Ya, tentu tidak terlepas dari segala yang diucapkan tadi ya. Jadi masalah harta, tanah ya. Tapi jangan lupa bicara warisan juga harus ada yang meninggal kan? Nah, karena beberapa waktu yang lalu ada kejadian nih. Seorang ibu di pengajian itu tanya, "Ustadz, anak saya sudah minta hak warisan," katanya. Lalu saya tanya, "Siapa yang meninggal, Bu?" "Enggak ada yang meninggal, Bu." Berarti kalau nggak ada meninggal, ini nggak ada masalah warisan. Karena bicara masalah warisan itu harus ada yang meninggal dunia. Jadi ada yang meninggal, ada ahli waris yang ditinggalkan, dan ada harta. Dan tiga itu disebut dengan rukun waris. Ya, jadi ada si pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, ahli warisnya ramai, lalu ketika dilihat harta, nggak ada harta, apakah berlaku masalah warisan? Nggak ada, nggak berlaku, karena nggak cukup rukun, nggak ada harta ya, hartanya nggak ada, berarti nggak berlaku masalah warisan. Atau ada orang meninggal dunia, banyak kali harta dia, ketika dilihat ahli waris, satu pun nggak ada, keturunan nggak ada, orang tua nggak ada, saudara nggak ada, sepupu, keponakan nggak ada, paman nggak ada, sepupu nggak ada, semua nggak ada. Apakah di sini berlaku masalah warisan? Ya, jadi harta itu dibawa kemana? Nah, titip ke kasib ya, ke S3 ya, diberikan ke Baitul Mal ya. Ya, itu juga termasuk kewajiban ya. Nah, jadi itu masalah rukun waris ya. Kemudian ada juga nanti syarat daripada kewarisan. Yang pertama, meninggal dunia si pewaris.
Yang kedua, hidupnya ahli waris ketika meninggal dunia pewaris. Nah, sehingga apa? Dalam hal ini yang syarat kedua ini hidup ahli waris ketika meninggal dunia pewaris. Berarti apa? Penentuan ahli waris itu bukan ketika mau bagi harta, tapi penentuan ahli waris itu ketika meninggal dunia si pewaris. Contoh seperti ini misalnya. Meninggal orang tua tahun 2018 misalnya. Ya. Punya 4 orang anak, belum dibagi-bagi harta nih. Jadi tahun 2018 meninggal, 2019 nggak dibagi, 2020 nggak dibagi, 2021 meninggal anak pertama. Nah, yang mana anak pertama ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Baru mau dibagi harta orang tua ini yang meninggal 2018 ini tahun 2026. Nah, yang 2026 ini hanya dari 4 orang anak tinggal 3 lagi. Nah, kemudian 3 orang ini sepakat untuk dibagi 3. Katanya, kata satu orang, nyan pakan hanajuk ke anak abang yang phone, nyan hanali ka patah titi kata. Padahal ini bukan patah titi. Ya. Karena ketika meninggal dunia almarhum orang tuanya, semua anak masih hidup dan semua ini berhak nih. Tapi karena kita tunda, ya, sampai ada yang meninggal dunia, maka yang hak orang yang meninggal dunia ini tetap kita hitung. Karena kenapa? Karena ketika meninggal orang tua dia masih hidup. Tapi karena ditunda sampai ada yang meninggal dunia, ya. Maka dalam kasus ini hana patah titi, ya. Tetap kita berikan hak anak yang nomor 1 tadi yang sudah meninggal dunia, nanti hak dia ini, tumpuknya dia ini baru diwariskan lagi kepada ahli warisnya, yaitu keturunannya, ya. Jadi ini dia. Kemudian nanti ada syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu mengetahui hubungan ahli waris dengan pewaris. Nah, kalau anak misalkan, anak apa nih? Anak kan macam-macam. Ada anak kandung, ada anak angkat, ada anak tiri. Nah, ini harus jelas nih. Begitu juga ketika seorang meninggal dunia, misalkan dia nggak punya anak tapi punya saudara, ya. Saudara apa nih? Harus kita tahu hubungannya bagaimana. Apakah saudara kandung atau saudara, ada berapa macam saudara? Saudara tiri, apa lagi? Hah? Saudara sepersusuan, saudara angkat. Berat juga saudara angkat. Saudara apa nih? Nah, karena seperti ini, kadang-kadang ada yang meninggal dunia, semua ngaku saudara nih, apalagi yang meninggal dunia banyak harta deh. Harus kita tanya, ini saudara apa nih? Apakah saudara kandung atau saudara, ada juga dikenal namanya saudara sebapak. Bagaimana maksud saudara sebapak? Berarti satu ayah dengan almarhum, beda ibu. Nah, itu bukan saudara tiri, mana masih ada hubungan darah. Kemudian ada nanti saudara seibu, berarti saboh mak dengan almarhum, beda ayah, itu masih ada hubungan darah. Jangan langsung kita katakan, oh nyan saudara tiri, kan. Kalau saudara tiri itu nggak ada hubungan sama sekali. Atau misalkan apa? Suami istri menikah, punya 2 orang anak, A dan B misalkan. Lalu si suami ini menikah lagi dengan istri kedua, yang mana istri kedua ada anak bawaan dari suami sebelumnya. Nah, sehingga apa? Hubungan anak A dan B ini dengan anak bawaan daripada istri kedua ayahnya itu adalah saudara tiri. Nggak ada hubungan apa-apa kan? Nah, tapi kalau ada hubungan, ketika menikah dengan istri kedua tadi ada anak ayah juga, maka hubungan A dengan si C misalkan, itu adalah saudara
seayah, sabohyah beda mak. Itu maknanya apa? Masih ada hubungan darah, ya. Masih ada hubungan darah. Makanya kita harus tahu bagaimana nih hubungan antara ahli waris dengan pewaris, ya. Itu syarat yang ketiga. Kemudian nanti ada tadi syarat sudah, rukun sudah, kemudian ada sebab mendapatkan warisan. Sebab mendapatkan warisan yang pertama adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, saling mewarisi. Bagaimana yang maksud dengan akad nikah dengan akad yang sah? Ketika lengkap semua rukun-rukun nikah. Jadi ketika semua lengkap rukun-rukun nikah, itu dianggap mereka telah menikah dengan akad yang sah. Ya, berarti ada siapa saja? Ada calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, ada wali dari pihak perempuan, ada saksi dan ada ijab kabul. Berarti kalau enggak ada 5 rukun ini, dianggap mereka menikah dengan akad yang tidak sah. Apalagi enggak ada wali. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Jadi setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil, alias tidak sah. Kalau tidak sah, tidak saling mewarisi di antara mereka. Nah, jadi ini. Nah, kemudian syarat yang kedua ataupun sebab yang kedua daripada mendapatkan warisan, yaitu ada hubungan darah, hubungan nasab, ya. Makna hubungan nasab itu betul-betul ada hubungan darah. Berarti yang enggak ada hubungan darah, contoh seperti anak angkat, berarti anak angkat ini bukan termasuk ahli waris. Jadi ini juga banyak kejadian, termasuk di Aceh, di tempat kita ada orang yang mengangkat anak dari umur 10 hari. Dia angkat anak angkatnya lah. Dalam perjalanan, anak angkat ini dimasukkan ke dalam kakak orang tua angkatnya. Tapi statusnya entah bagaimana diolah, dibuat sebagai anak kandung. Berarti ini satu kebohongan. Ketika terjadi satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan, ya. Contoh misalkan apa? Yang diangkat ini anak perempuan. Ketika anak perempuan ini sudah balik, tentu ini bukan mahram terhadap orang tua angkatnya ataupun ayah angkatnya. Itu bukan mahram. Enggak boleh dilihat auratnya, enggak boleh dia peluk, dia cium kayak anak sendiri, enggak boleh. Ya. Walaupun katanya, oh nyan ustaz luncok dari merah wae, lu rawak di, lun perayu, itu bukan termasuk menghalalkan dia untuk jadi nasab, enggak. Karena Islam sangat menjaga yang namanya hubungan nasab, ya. Kemudian kadang kebohongan berkelanjutan lagi kapan? Ketika anak perempuan, anak angkat ini mau menikah, maka orang tua angkat ini enggak boleh jadi wali nikah, karena wali nikah itu tetap dari nasab, dari darah. Oh, kalau enggak ada yang nasab, baru nanti diwakilkan kepada wali hakim, ya. Kemudian nanti kebohongan berkelanjutan lagi dalam masalah warisan nanti. Nah, padahal anak angkat itu bukan termasuk ahli waris, tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat, itu boleh, ya, dengan maksimal pemberian yaitu 1/3 kalau itu wasiat, ya, dari total harta peninggalan almarhum. Nah, jadi ini juga ada kasus yang kita sebutkan tadi, dia angkat anak sejak umur 10 hari. Lalu anak ini sekarang kondisinya sudah remaja, sudah mau masuk kuliah. Statusnya tadi sudah dibuat sebagai anak kandung. Lalu waktu itu saya tanya, mohon maaf Pak, ini apakah anak yang Bapak angkat ini sudah tahu nggak dia ada orang tua aslinya? Lalu bilang nggak tahu Ustaz. Nah, kemudian saya tanya lagi, ini anak yang Bapak angkat ini punya saudara kandung nggak?
Lalu dia mengatakan, ada Ustaz, mereka ada 5 bersaudara. Kebetulan yang saya angkat ini anak nomor 3. Lalu saya mengatakan lagi, kalau seperti ini kondisinya, ini cepat atau lambat, siap tidak siap, Bapak harus kasih tahu kondisi yang sebenarnya. Karena dikhawatirkan, ya, ini tidak menutup kemungkinan akan terjalin komunikasi antara dia dengan saudara kandungnya. Boleh jadi ada yang menikah dengan saudara kandungnya. Kalau di kota-kota besar itu sudah banyak terjadi yang dikenal dengan pernikahan incest namanya, pernikahan saudara. Ya, jadi sudah menikah, ya bahkan sudah punya anak, baru ketahuan, oh rupanya yang dia nikahi itu adalah adik kandungnya ataupun abangnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya ini karena kenapa? Karena di awal ditutup-tutupi nasab yang sebenarnya. Ya, makanya sebagai orang tua angkat, maka dia harus memberitahukan kondisi yang sebenarnya. Ya, baik. Kemudian tadi sudah syarat, rukun, sebab. Kemudian yang berikutnya ada namanya terhalang daripada mendapatkan warisan. Kapan seseorang terhalang daripada mendapatkan harta warisan? Yang pertama, ketika statusnya sebagai seorang budak. Karena yang namanya budak ini adalah barang milik tuannya. Ketika si budak ini dapat harta warisan dari orang tuanya yang meninggal dunia, tentu barang yang dia dapatkan itu ataupun harta warisan itu akan dinikmati oleh tuannya. Nah, sehingga budak ini dia nggak dapat harta warisan. Kemudian yang kedua, seseorang terhalang daripada mendapatkan warisan ketika statusnya sebagai pembunuh si pewaris. Misal, seorang anak membunuh orang tua, maka anak ini haram mendapatkan harta warisan. Dia nggak dapat sama sekali. Bahkan dalam kondisi seperti itu, wujuduhu ka'adamihi, adanya anak ini dianggap seperti nggak ada, karena dia yang membunuh orang tuanya. Kemudian yang ketiga, seseorang terhalang daripada mendapatkan warisan ketika statusnya sebagai anak yang sudah beda agama ataupun murtad. Ya. Karena Rasulullah mengatakan la yatawarasu ahlul millataini syatta, tidak saling mewarisi orang yang berbeda agama. Ya. Jadi ini yang membuat seseorang terhalang. Oh, kalau ada pertanyaan, Ustaz, kalau ada anak batat kali dia. Ya. Lalu orang tuanya sampai berwasiat, nyo menyalur Nabi Muhammad anaknya hana merempak harta warisan lo. Apakah ini berlaku? Enggak berlaku. Karena yang namanya hubungan nasab itu enggak akan putus. Ya. Oh, urusan dia durhaka terhadap orang tuanya itu lain bab. Ya. Ketika dia melakukan satu hal yang menyakiti hati orang tuanya, berarti dianggap dia telah durhaka terhadap orang tuanya. Itu satu bab. Oh, dalam bab masalah warisan, dia tetap mendapatkan hak selama dia tidak melakukan 3 yang tadi. Dia bukan budak, yang kemudian dia bukan membunuh orang tuanya, kemudian dia tidak murtad. Ya, selama itu selamat, berarti dia masih mendapatkan hak warisan. Tapi kalau dia buat salah satu ini, berarti dia nggak dapat hak warisan. Ya. Nah, kemudian jamaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ditanya apa pentingnya ilmu ini, nah, jadi pentingnya ilmu ini yang pertama agar kita bisa mengetahui yang mana yang menjadi hak kita, yang mana yang bukan menjadi hak kita. Ya, karena bicara tentang masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Ya. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah SAW, keutamaan daripada mempelajari ilmu ini, Rasulullah mengatakan ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Kenapa dikatakan ilmu faraid ataupun ilmu waris ini sama dengan setengah daripada ilmu? Sehingga para ulama hadis menyampaikan makna setengah daripada ilmu ini karena yang pertama dia berkaitan antara orang yang hidup dengan orang yang meninggal. Ya.
Kemudian para ulama menambahkan lagi makna setengah daripada ilmu, karena ketika kita mempelajari ilmu ini itu banyak permasalahan fikih yang lain yang berkaitan dengan masalah warisan. Contoh apa? Tadi kita sampaikan masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah tadi. Karena sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah talak. Nah, jadi kita harus tahu juga kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus. Contoh misalkan, ini ada kasus seorang suami mengucapkan kalimat talak, saya talak kamu, jatuh talak, sehingga istri menjalani masa iddah. Berapa lama masa iddah? 3 bulan 10 hari, 100 hari, 4 bulan 10 hari, 3 kali. Nah, 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Itu kalau dicerai hidup. Cerai hidup maknanya ditalak. 3 kali haid, ya. Kalau kita bilang 3 bulan enggak sama juga kan, masa haid itu kan beda-beda kan. Intinya 3 kali suci atau 3 kali haid, ya. Kalau 4 bulan 10 hari itu masa iddah bagi yang ditinggal mati. Jadi beda-beda dia. Kalau yang meninggal suami, maka istri menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Berarti berapa hari? 130 hari. Kan 4 kali 30 ya 120 tambah 10. Berarti ini membantah apa-apa yang sering kita dengar di masyarakat. Karena sering kita dengarnya haji duit rumah masa iddah sertuh huro katanya. Padahal 130 kan bahaya juga kalau didiskon 30 hari. Dikhawatirkan belum habis masa iddah dia sudah menerima pinangan orang lain. Nah, ini jadi berdosa nanti ya. Nanti ada masa iddah bagi seorang wanita yang ditalak dalam keadaan hamil. Berarti masa iddahnya sampai melahirkan. Nah, nanti ada masa iddah bagi seorang wanita yang sudah menopause. Dia nggak ada lagi masa haid. Berarti diambil secara keumuman 3 bulan. Nanti ada misalkan ada suami istri baru menikah. Tadi pagi akad nikah, pas sesi foto sudah ribut-ribut. Yang satu pengin gaya kayak gini, yang satu pengin gaya kayak gini, kan? Ini sudah ribut. Jadi gara-gara ribut itu sampai ditalak sama suaminya. Nah, pertanyaannya apakah ada masa iddah bagi seorang wanita yang belum digauli? Ya, tetap ada kan? Karena masa iddah ini masa untuk saling introspeksi diri. Ya. Jadi dalam sebuah kasus ya, seorang suami mengucapkan kalimat talak sehingga istrinya menjalani masa iddah. Baru satu bulan berjalan ataupun 1 kali haid istrinya berjalan, qadarullah meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah ada hak warisan terhadap istri yang sudah ditalak oleh suami yang sedang menjalani masa iddah tersebut? Kira-kira ada hak warisan ya? Maka dalam hal ini tetap ada hak. Karena di masa iddah ini belum putus hubungan suami istri. Seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddah kepada istrinya. Seorang istri nggak boleh dia menerima pinangan orang lain di masa iddah tersebut. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk melihat apakah ada janin dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk saling introspeksi diri. Sehingga kalau ini talak 1 ataupun talak rajai, mereka masih boleh untuk rujuk kembali. Nah, kalau talak 3 nggak boleh ya. Kalau sudah talak 3 harus namanya Cina buta ya. Kawin sama orang lain lagi. Ya, ketika dia sudah bercerai baru dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Ya, jadi ini dia ada kaitannya tadi kita katakan masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nikah, warisan ada kaitannya dengan masalah talak,
Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah nasab tadi kita sebutkan, ya hubungan darah. Masalah warisan ada kaitan dengan masalah wasiat nanti. Masalah warisan ada kaitan dengan masalah hibah. Masalah warisan juga ada kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu hisab. Nah, ini bukan hisab rokok ya, tapi ilmu perhitungan, ya, ilmu matematika dasar. Nah, kadang-kadang ada sebagian orang menganggap, oh ilmu matematika ini ilmu umum nih, bukan bagian dari agama. Padahal matematika dasar itu ada dalam Al-Quran, ya. Oke, kalau ditanya tambah-tambah ada nggak dalam Al-Quran? Nah, 2 tambah 3 sama dengan 5 ada nggak dalam Al-Quran? Kalau 2 tambah 3 sama dengan 5 nggak ada dalam Al-Quran, ya. Tapi penjumlahan itu ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada di dalam gua. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Berarti berapa tahun? 309 tahun. Kenapa enggak redaksinya langsung 309 tahun? Kenapa kalimatnya 300 tambah 9? Maka ini secara enggak langsung Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang penjumlahan yang ada dalam Al-Quran. Begitu juga kalau penjumlahan ada, kurang-kurang ada enggak dalam Al-Quran? Ada juga, ya. Dalam surat Al-Ankabut ayat ke-14, ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun. Kenapa enggak langsung Allah sebutkan 950 tahun? Kenapa redaksinya 1000 kurang 50? Ini juga secara tidak langsung Allah ingin mengajarkan tentang masalah, ya, matematika pengurangan yang ada dalam Al-Quran. Kemudian kalau ditanya ada nggak soal cerita matematika dalam Al-Quran? Nah, ada juga, ya. Nanti bisa dilihat yang pertama dalam surat Luqman ayat ke-14. Jadi surat Luqman ayat ke-14 menjelaskan tentang kita disuruh berbuat baik kepada orang tua kita, khususnya ibunda kita yang telah melahirkan kita dan menyapih kita selama 2 tahun. Wa fisaluhu fi amain. Jadi masa penyapihan itu selama 2 tahun, yaitu penyapihan yang sama dengan masa menyusui, ya. Oke, kita kunci dulu kalimatnya masa menyusui dalam surat Luqman ayat ke-14 selama 2 tahun. Oke, 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. Baik. Kemudian redaksinya hampir sama dengan ayat ataupun surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Jadi Al-Ahqaf ayat ke-15 redaksinya hampir sama dengan surat Luqman ayat ke-14 tadi. Kita disuruh buat baik kepada kedua orang tua kita, ya, khususnya ibunda kita yang mengandung kita dalam keadaan susah yang bertambah-tambah. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, dan melewati masa hamil dan masa penyapihan selama 30 bulan. Oke, pertanyaannya, berapakah lama masa kehamilan seseorang? Tadi coba perhatikan. Ayat pertama masa menyusui 2 tahun. Al-Ahqaf ayat ke-15 menjelaskan hamil ditambah sapih sama dengan 30 bulan. Berarti berapa lama masa kehamilan? Berapa? Coba perhatikan, ya. Al-Ahqaf ayat ke-15 menjelaskan hamil ditambah sapih selama 30 bulan. Kan? Surat Luqman tadi masa sapih, masa penyapihan selama 2 tahun sama dengan 24 bulan. Berarti
Masa kehamilan itu 6 bulan. Makna 6 bulan ini adalah masa kehamilan paling rendah seseorang, sehingga dikenal dengan namanya bayi prematur. Walaupun normalnya 9 bulan. Maknanya ketika ada orang yang menikah baru 6 bulan usia perkawinannya sudah lahir anak, berarti itu tetap diberikan nasab atas nama orang tuanya. Tapi kalau belum sampai usia perkawinannya 6 bulan ataupun baru 5 bulan ataupun 4 bulan sudah melahirkan, berarti diragukan nih, jangan-jangan ada insiden sebelumnya ya. Jadi baik. Jadi masalah warisan, jadi benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan fa innaha nisful ilm. Mempelajari ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah ilmu. Wa huwa yunsa, dan ilmu ini yang termasuk yang dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, bahkan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Bagaimana dicabutnya sebuah ilmu? Ketika yang pertama kita nggak mau belajar, yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah ilmu itu ditarik, apa yang terjadi? Wa tadhharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Akan banyak timbul sengketa-sengketa. Dan ini sudah banyak terjadi, kita lihat sekarang. Ya. Bahkan kalau di mahkamah syariah itu termasuk kasus kedua terbanyak yang dilaporkan di mahkamah itu adalah masalah berkaitan dengan masalah harta warisan ini, dengan segala problematikanya. Apakah di sana berkaitan dengan penetapan ahli waris, ataupun berkaitan dengan harta bersama ataupun harta gonogini, ataupun berkaitan dengan penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama dan seterusnya. Maka ini kalau kita lihat ya banyak terjadi ini ya, dan ini sudah menunjukkan bahwasanya ilmu ini sedikit demi sedikit sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang-kadang sebagian orang ketika mau belajar ilmu faraid, katanya kepe dan merno ilmu faraid. Payah dah kan. Karena kenapa? Ada matematikanya katanya. Padahal ini juga bagian daripada agama kita, ya. Baik, mungkin ini sudah datang hidangan ini. Kita diskusi saja sebenarnya nih, lebih enak ya. Kira-kira ada yang bertanya nggak? Ya, silakan. Ya, Bang Peri. Silakan paling ujung Bang Peri. Ya, mungkin untuk penanya supaya menghemat waktu karena jangan telat kita kan. Mungkin langsung untuk sesi pertama 3 orang penanya. Silakan Bang Peri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz ingin bertanya bagaimana status warisan, apakah berhak diterima atau tidak jika seorang anak lebih dahulu meninggal dari orang tuanya, di mana anak ini juga telah berkeluarga, memiliki istri dan anak laki-laki dan perempuan. Demikian Ustadz. Oke. Ya, selanjutnya Bapak diopor aja atau ya diopor ke depan. Lanjut. Ya. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, pertama, apakah memang ada istilah patah titi dalam pembagian ahli waris ke satu? Yang kedua, dalam kasus misalnya meninggal bapak saya, terus yang ditinggalkan seorang istri dan ada anak laki serta anak perempuan, katakan 4 orang misalnya. Kemudian kapan harta itu dibagi? Ada berpendapat bahwasanya harta itu dibagi nanti kalau ibu kita sudah meninggal. Ibu kita kan statusnya janda sekarang, tapi harta itu dibagikan ketika ibu kita sudah meninggal. Ada yang berpendapat bahwasanya harta itu harus dibagi ketika bapak sudah meninggal, dengan alasan ibu lain bagiannya, anak lain bagiannya.
Dan ini kalau dan itu kalau tidak dilaksanakan berarti si ibu sudah menzalimi anak-anaknya karena dia sudah tidak berpegang pada syariat. Ini yang mana yang benar, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Selanjutnya Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz menanya, ini kasus saja. Kasus terus terang saya bilang ini kasus dari pribadi. Saya sebagai cucunya ya. Kakek sama nenek saya itu kan nikah bawa anak masing-masing. Nah, dalam perkawinan itu dapat satu anak. Kakek saya berarti om ya. Nah, sama kakek itu sudah dibagi dua tanah itu, dua rumah itu, yang satu dibagi untuk nenek saya. Nah, untuk itu tuh nenek saya, artinya untuk yang kami cucunya. Saya kan cucu dari pihak nenek. Nah, masalahnya sekarang berhubung karena ada masalah-masalah itu, masalah dari masa hidup om-om ini, rumah itu masuklah ke bank untuk proyek misalnya ya. Nah, dengan alasan om saya yang nomor satu ini dia menebus rumah itu biar jangan jatuh sama orang. Nah, waktu pembagian itu apa namanya, yang jatah nenek saya itu terbawa, sehingga yang menebusnya juga om saya gitu loh. Artinya om saya itu menebusnya dua-dua itu. Nah, apakah, dan kami tidak dapat bagiannya dari nenek, artinya ini sudah kami tebus rumah ini. Nah, masalahnya rumah itu dapat untuk anaknya semua. Nah, kami cucu dari pihak nenek ini dapat nggak dari yang bagiannya dibagian dari kakek gitu loh. Artinya ini artinya sudah lama nih kasus ini. Jadi alhamdulillah ketemu, saya utarakan itu aja. Ini kasus sebenarnya. Gitu ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Ada 3 penanya. Pertama tadi dari Bang Peri, masalah apa namanya, dulu meninggal anak, dapat nggak? Terus tadi ada dari Bapak, aduh lupa saya pada Bapak. Tiap hari ketemu saya nama lupa. Ya Allah. Pertama, Mbak ada gak putus titi? Habis itu kalau meninggalnya ayahnya duluan, apakah nunggu meninggal mamanya dulu baru dibagi atau waris? Terus Pak Yudi tadi mungkin Pak Ustadz udah paham, saya karena bolak-balik saya kurang paham juga. Ya mungkin langsung Ustadz untuk menghemat waktu. Baik, jadi ini ada kaitan antara pertanyaan pertama dengan kedua ya. Kalau yang pertama itu istilahnya duluan meninggal anak dibandingkan orang tua, yang mana anaknya itu sudah berkeluarga dan ada keturunan, dengan kasus patah titi ya. Mungkin kita tulis saja ya biar ada gambaran ya. Ketika ini almarhum dia punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini meninggal tahun 2015. Ini meninggal nih. Ya, dia sudah berkeluarga, ada istri dan ada anak, ya, ada cucu dari almarhum nih. Ini meninggal 2015. Ini meninggal 2020 misalkan. Ya, maknanya duluan meninggal anak dibandingkan dengan orang tua. Sekarang jadi pertanyaan, apakah ini ada saudaranya yang lain? Ada laki, ada perempuan misalnya. Oke. Katakanlah di sini ada laki, ada anak perempuan. Nah, lalu pertanyaannya, ketika meninggal almarhum orang tua, ya, yang mana berarti meninggalkan ahli waris 2 orang anak yang masih hidup, dan nanti ada cucu dari anak pertama yang sudah duluan meninggal. Nah, secara kaedah si cucu ini dia terhalang. Siapa yang menghalangnya? Saudara ayahnya yang laki-laki yang menghalang. Kecuali kalau di sini dua-dua perempuan, itu nggak terhalang. Ya, misalkan ini perempuan juga.
Kalau ini perempuan, berarti mereka dapat 2/3 di sini, cucu ngambil sisa ataupun asobah. 1/3 dia dapat. Nah, tapi kalau di sini laki-laki, ya, di sini statusnya laki-laki, maka ini terhalang. Dalam bahasa kitabnya ini mahjub, ya, ataupun dalam istilah bahasa Aceh putuh titi. Nah, jadi sebenarnya putuh titi itu sebenarnya itulah terhijab dia maksudnya. Nah, karena kenapa? Karena di sini ada pamannya ya. Kalau kita lihat dari anak ini berarti ada pamannya yang masih hidup ataupun saudara ayahnya yang masih hidup, yang laki-laki. Nah, namun di dalam surat An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan apa? Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, farzuquhum minhu, tajuk sit ke cucunya. Jangan kita enggak kasih. Apalagi waqulu lahum qaulan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Jangan sampai kita bilang apa untuk si cucu ini misalkan kan. Kita bilang, misalkan yang ini bilang, "Hai Roy awak gede. Ayah Ron ka bihumu ka patah dutu Ron." Itu enggak boleh kita bilang seperti itu. Karena itu menyakiti hati anak yatim, ya. Makanya tadi perintah dalam Al-Qur'an, farzuquhum minhu wa qulu lahum qaulan ma'rufa. Kasih bagian kepada dia secara pemberian, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik, ya. Karena pada dasarnya kan dia nggak pingin juga orang tuanya cepat meninggal kan. Sama misalkan kalau ini punya anak kan, kalau duluan meninggal ayahnya kayak itu juga. Maka dalam hal ini tetap diberikan sebagai pemberian. Makanya secara aturan di KHI, undang-undang ataupun peraturan yang dipakai menjadi rujukan hakim di pengadilan agama ataupun di mahkamah syariah, itu namanya wasiat wajibah. Wasiat yang wajib diberikan kepada cucu yang sudah duluan meninggal ayahnya. Walaupun kakeknya ini nggak pernah kasih wasiat, tapi wasiat ini secara aturan negara kasih juga. Ya, itu namanya wasiat wajibah. Jadi wasiat wajibah ini pertama kali diterapkan di Mesir itu di tahun 1945. Kita baru merdeka, Mesir udah susun undang-undang itu lah, masalah wasiat wajibah, ya. Jadi ini dengan catatan apa? Yang pertama dianggap kalau ayahnya hidup berapa bagian? Nah, 2. Oh, bukan 2 nih. Berarti ini 2/1/5 nanti. 2/5, 1/5, ya. Karena ingat, kalau ada 2 laki, 1 perempuan, itu kaedahnya 2 banding laki-laki, 2/1. Kalau ada 2 laki-laki berarti seakan-akan dikali 2. Ya, berarti seakan-akan ada 4 kepala. Perempuan tetap kali 1. Berarti kalau ada 2 laki 1 perempuan, nanti dari harta itu dibagi 5. 1 bagian, maknanya 2 bagian untuk laki yang pertama, 2 bagian untuk laki yang kedua, 1 bagian untuk perempuan. Ya. Mana? Adiknya untuk bilang makan ini. Dia ada anak lagi. Kalau dua-duanya perempuan. Lagi begitu. Dia anak dia lagi itu bilang charity. Anak yang meninggal itu. Boleh. Anaknya 2 perempuan. Nah, 1 anak perempuan udah meninggal, ada keturunan ya. Ada. 1 lagi masih hidup. Nah, kalau perempuan, keturunan dari perempuan menurut jumhur ulama itu bukan termasuk ahli waris yang berhak. Tapi dia tetap diberikan pemberian tadi sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat ke-8. Ya. Karena duluan meninggal anak dibandingkan orang tuanya. Tapi kalau duluan meninggal orang tuanya, ditunda-tunda pemberian sampai meninggal 1 anak perempuan yang tadi. Lagi. Ya. Yang perempuan itu yang hidup itu sudah
Sekali lagi dia pertama. Dia tinggal yang meninggal itu diambil lagi anak yang meninggal. Nggak boleh. Dia nggak diambil. Ya, kalau diambil seperti itu namanya zolim. Berarti dia kan memakan harta anak yatim nih kan. Nah, itu. Kemudian tadi soal yang nomor 2, yang berikutnya tentang yang mana? Yang ini. Udah tadi ya. Timbul pertanyaan. Ini kan teknologi saya ya. Itu kan anak laki-laki itu kan meninggalkan anak yatim. Ya. Ya kan? Maksudnya ini maksudnya logika kita ya. Mereka itu kan seharusnya mereka lebih banyak dan mendapatkannya. Karena mereka juga menjadi anak yatim gitu. Sedangkan itu kan harta dari bapaknya. Seharusnya mereka itu yang lebih banyak dapat. Harta dari kakeknya. Kenapa mendapatkan ini? Enggak. Dia ada kaedahnya, Pak. Kaedahnya yang dekat hubungan dengan almarhum akan menghalangi yang jauh hubungan dengan almarhum. Antara anak dengan cucu, mana yang lebih dekat? Dekat anak. Kalau cucu itu kan ada perantara dari anak, yaitu anak, ya. Sama dengan kayak ada ayah dan kakek, ya. Nah kan seorang meninggal dunia, ayahnya masih hidup, kakek juga masih hidup. Kakek itu terhalang dengan ayah. Tapi kalau ayah udah meninggal dunia, kakek masih ada hak. Ya, seperti itu. Nah, Ini laki, tambah laki satu lagi. ya. Yang laki ini gila. Nah, Jadi yang laki satu ini gila. Jadi waktu bagi warisan, yang gila ini nggak dikasih. oke. Di sini ada satu laki lagi misalkan, tapi laki-laki di sini kurang waras. Nah, kan? Ini nyata nih. Secara hak faraid dia dapat hak, tapi hak dia dijaga oleh yang sehat, oleh walinya yang sehat, ya. Wali yang laki ini yang hidup, abangnya Nggak kasih. dia nggak kasih karena dia buat surat deal sama mamanya. Alasan dia teken, mamanya teken. Ini nyata. Itu nggak boleh, ya. Itu sudah yang pertama dia memakan hak saudaranya, yang kedua itu kasus penipuan. Pembegalan. Ya. Karena gini, kalau ada orang gila, secara hak dia tetap dapat hak, tapi hak dia itu dijaga oleh wali atau saudaranya yang sehat. Dan hak dia itu diberikan untuk keperluan ini. Oh, apa-apa aja dia perlu. Walaupun dia gila kan dia perlu makan juga. Perlu pakaian yang layak juga, kan? Nah, tapi ini yang menjaga nanti. Ya. Jadi ya. Iya. Boleh ibunya, boleh saudara kandungnya. Yang jelas dia amanah terhadap harta orang. Kalau di hartanya itu misalkan setelah disimpan setahun ada kena wajib zakat, tetap dikeluarkan oleh walinya. Ya. Tadi kan dia ada harta nih. Setelah harta itu sudah jadi milik dia, sudah disimpan selama setahun mencapai nisab. Nah, maka ada kewajiban dia untuk mengeluarkan zakat. Yang keluarin siapa? Walinya tadi. Yang waras. Nah, jangan walinya nggak keluarin zakat. Nggak waras wali. Nah, itu udah terbalik nggak waras nih kan. Nah, iya. Boleh, siapapun boleh. Yang jelas orang itu menjaga harta dia dengan amanah. Ini dia udah punya anak nih, Ustaz. Hah? Udah punya anak. Udah punya anak, anaknya sehat. Anaknya sehat. Nah. Tapi kok anaknya dikasih anaknya ceritanya Nah, ini dapat 3 meter, ini 8 meter. Nah. Tuku. 2 tuku. Dia 3 meter. ya nggak boleh. Ada anaknya. Makanya anaknya sudah balik, sudah besar. Udah nikah. Oh, kalau udah nikah harusnya itu diberikan hak bapaknya. Nah, Belum majelis nih. makanya
Ya, masalah ini kan, masalah warisan ini masalah yang sensitif dan ya banyak dramanya, apalagi bicara masalah harta kan. Ya, 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 karena benarlah apa yang difirmankan di dalam Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji. Kadang-kadang waktu nggak ada harta, akur-akur abang beradik. Nah, sudah ada sedikit harta peninggalan orang tua, satu petak tanah sudah ribut-ribut, kan? Ini sering jadi masalah nih, seperti itu. Oke. Kemudian Pak Yudi tadi. kasus Pak D tadi ya. Belum dibagi sama mamanya. Oh, Oh iya. oh ya ya. Nah, ketika misalkan ada satu orang tua meninggal dunia, katakanlah seorang ayah meninggal dunia, masih ada ibunya, maka secara hak faraid di sana ada hak anak-anak dari harta peninggalan ayahnya. Jadi yang dibagi harta ayah bukan harta mama. Oh, kalau ada harta bersama, pilah dulu. Jo, setengah ke emak, nah, setengah lagi itu jadi harta yang akan diwariskan. Mama dapat lagi karena istri dapat sebesar 1/8, sisanya baru buat anak-anak. Nah, idealnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ada sebagian ahli waris, mereka secara ridha mengatakan, mak, karena mama masih hidup, mama nikmati dulu harta ini. Kami aman nih, yang penting mama loh. Boleh seperti itu, boleh atas dasar kesepakatan bersama. Tapi jangan sampai masuk orang lain. Maknanya apa? Jangan sampai mama menikah lagi. Kalau sudah menikah lagi kan sudah jadi percampuran harta dengan orang lain. Karena ini banyak kasus. Ada kasus seorang istri meninggal dunia, meninggalkan ada suami dan 4 orang anak. Nah, karena ya anak-anaknya udah besar, sudah menikah, mereka juga waktu itu bilang sama ayahnya, ayah, karena ayah mantan udip, ayah nikmati itu hartanya. Rupanya apa yang terjadi? Nah, setelah itu karena nggak dibagi-bagi harta peninggalan mama, ayah menikah lagi. Setelah menikah dengan istri yang baru, ayah jual aset bersama dengan istri pertama tadi. Nah, karena aset bersama katakanlah satu ruko misalkan, dijual. Lalu hasil itu dibuat rumah semasa dengan istri kedua. Nah, puncak masalah ketika meninggal ayah, istri yang kedua ini menganggap rumah itu adalah harta bersama karena dibangun semasa hidup dengan dia. Sedangkan anak-anak ini, Kalau misalnya yang hartanya bukan dari yang di atas, tapi yang laki-laki yang udah meninggal itu gimana? tunggu lu Pak, nanti. Insyaallah. Oke. Jadi rumah Malam kita bagi semua. Nah. Ya, cuman waktu kita terbatas nih karena ada bola ya. So, ada Mesir nih kan. Nah, kan. Ada Muhammad Salah ya. Oke. Jadi karena tadi rumah itu dibangun ketika masa dengan istri kedua menganggap rumah itu harta bersama. Puncak masalah ketika meninggal ayah. Si istri yang kedua ini menganggap rumah itu harta bersama. Sedangkan anak-anak ini menganggap rumah itu ada harta mamaknya dulu yang belum dibagi. Nah, ya, sehingga jadi masalah waktu itu. Nah, ini kisah nyata nih. Sampai waktu itu dibuatlah mediasi. Waktu mediasi sepakat anak-anak ini, okelah rumah itu kasih buat mamak sambungnya. Tapi dengan catatan jangan tuntut harta yang lain. Tapi apa yang terjadi? Ya, ibu ini nggak mau terima. Istri kedua ini dia minta nuntut harta yang lain juga. Selain dia dapat rumah itu, dia minta harta yang lain juga.
Karena nggak mencapai titik temu ketika musyawarah itu, akhirnya masalah ini dibawa ke pengadilan agama, ke mahkamah syariah. Nah, kebetulan waktu itu di mahkamah syariah kami diminta sebagai saksi ahli dalam kasus ini. Dan waktu itu saya menyampaikan bahwasanya ini tetap dilihat harta asalnya itu dari mana. Oh, harta asal dari istri pertama, itu rumah itu nggak boleh dikatakan sebagai harta bersama dengan istri kedua. Nah, jadi tetap dilihat harta asal dari mana. Sehingga setelah beberapa kali sidang, akhirnya hakim memutuskan rumah itu adalah harta bawaan daripada suami dan ibu itu hanya mendapatkan 1/8 dari nilai rumah tersebut. Nah, padahal kalau dia musyawarah tadi dapat satu rumah dia. Karena nggak puas-puas yang nama manusia kan nggak puas ya. Akhirnya cuma dapat 1/8 saja ya. Habis uang untuk persidangan lagi dan lain sebagainya. Dapat, tapi total semua 1/8 cuma. Nggak banyak. Kalau istri itu cuma 1/8. Kalau almarhum punya anak. Kalau nggak ada anak, dia dapat 1/4. Itu dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Oke, untuk pertanyaan soal Pak D tadi yang pas kita berdua aja nanti, Pak. Karena harus kita tahu ini silsilahnya dulu. Takut saya salah jawab nanti salah ini, Pak. Oke. Ya, karena apalagi kalau sudah terjadi kematian berlapis, itu harus kita tahu siapa duluan meninggal, siapa yang kemudian lagi. Ya, insyaallah. Ya. Terserah dari ibu-ibu mungkin. Ya, baik, terima kasih. Dari ibu-ibu kalau ada yang ingin bertanya boleh ditulis atau di WA. Ada mau pakai mic langsung atau kayak mana? Mic langsung. Izin Ustadz, saya mau bertanya. Tadi kan ada pembahasan tentang masa idah. Saya mau bertanya bagaimana status pernikahan seorang perempuan yang sedang masa idah. Beliau sudah bercerai dengan suaminya, tetapi dia masih dalam masa idah. Tapi sudah menikah, Ustadz. Menikah lagi, tapi masih di dalam masa idahnya. Bagaimana status pernikahannya? Kemudian dalam pernikahannya pun dia sudah memiliki anak, Ustadz. Bagaimana anaknya? Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih banyak, Ustadz. Baik. Oke, tadi ada pertanyaan seorang istri bercerai. Belum habis masa iddah, kemudian dia menikah lagi. Statusnya, bagaimana status pernikahannya? Secara aturan fikih, pernikahannya itu sah selama lengkap semua rukun-rukun nikah. Tapi apa yang dilakukan oleh istri tersebut, dia berdosa karena dia menikah belum habis masa iddah. Jadi kalau ditanya pernikahannya itu selama lengkap semua rukun-rukun itu dianggap sah, tapi pernikahannya itu dia berdosa karena kenapa dilakukan sebelum habis masa iddah. Oh, kalaupun ada anak yang dilahirkan itu tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Mas Zeda. Tapi dia berdosa sama dengan haram. Enggak. Selama lengkap semua rukun-rukunnya itu dianggap mereka menikah dengan akad yang sah. Halal ya. Sah. Iyalah halal kan. Sah, tapi dosanya kenapa? Belum habis masa iddah dia nikah. Terus kalau lahir anaknya sah. Anaknya tetap sah, tetap dinasabkan kepada kedua orang tua. Dia berdosa ya. Ya, karena dia menikah belum habis masa iddah. Oke, masih ada lagi?
Terakhir nih ya, terakhir. Kalau bisa agak tertib sedikit kita nih, karena memang nih rupanya masalah waris kan kalau ada harta di depan mungkin dah gondok-gondok kita ada berantem. Ini baru materinya kita udah kayak gini, mantap. Alhamdulillah. Oke, 3 penanya boleh Ustaz? Tapi singkat, jelas, padat aja. Singkat, jelas, padat, karena usahakan 10 menit lagi kita akhiri. Nah, pertama ada Bapak satu, ya satu lagi, Dijul, Bang Menjura. Ya, itu boleh tuh. Pak Cu satu, udah 5 nih ya, 5 kita tampung aja, tapi singkat padat jelas ya. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja ke intinya. Ya, silakan. Pak Cu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustaz menanya sedikit, melanjutkan dari materi itu tadi. Ya. Tadi Ustaz jelaskan masalah yatim. Seandainya piatu bagaimana? Masalah arisan. Oke, lanjut. Pak Ustaz Manjura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila anak lahir di luar nikah, dia berarti nasabnya kepada ibu, dan harta pembagian kalau meninggal ayah pada untuk dia, mohon penjelasan. Dan kalau kakek atau ayah yang meninggal anaknya itu ada saudara-saudara, ada anak juga yang menjadi penghalang kakek-kakek atau ayah dari si suami yang meninggal, apakah anak atau tidak ada penghalang? Mohon penjelasan. Lanjut. Terus. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin. Ada 2 Pak Ustadz. Yang pertama, kalau kan sering kejadian PNS atau pegawai itu menikah lagi. Nah, pertanyaan saya, kalau dia menikah di luar negara, apakah, karena kan tadi Pak Ustadz bilang kan terkait dengan nikah tadi ya, pewarisan ini. Nah, pertanyaan saya, kalau dia nikah di luar negara, ya di luar negeri kayak mana? Luar negara, luar negeri. Ya, maksudnya dia nikah di luar KUA atau pencatatan negara. Apakah dia anaknya itu dimasukkan ke hukum pewarisan? Satu. Yang kedua, Pak Ustadz, misalnya si perempuan tadi sudah cerai karena satu dan lain hal, sehingga suratnya itu masa idahnya setelah lewat, tapi surat dari negaranya, apa istilahnya, mahkamah, katakanlah seperti itu belum keluar. Nah, apakah si perempuan ini bisa kita nikahi sehingga anaknya nanti terjadi perlindungan terhadap hukum pewarisan? 2 itu pertanyaan saya, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, langsung saja Syekh Gamal. Jadi ini masalah kayak Besti. mirip-mirip kayak kamu pun enggak ya. Jadi tadi kan harta kakek kan. Ini sekarang adalah harta anak laki-laki. Beliau punya kakek tiri. Diberikan langsung harta ke anak laki nih yang belum meninggal. Tiba-tiba beliau meninggal, beliau punya anak yatim, kan? Apakah itu disilahkan patah titi, Pak? Karena itu ada kejadian katanya patah titi, padahal itu harta anaknya, bukan harta kakek, harta yang di 2015 dulu meninggal. Itu dari saya. Belakang perwakilan kapal Munzalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Gamal izin bertanya. Ini ada kasus rumah kakek dari sebelah ibu. Kakek dari sebelah ibu kena tsunami. Ibu ini 11 bersaudara. Begitu kena tsunami meninggalkan cuman 1 ahli waris, adiknya ibu.
Nah, tapi si ibu ini punya anak 2 orang, laki-laki. Itu statusnya harta yang si kakek ini itu bagaimana Ustadz? Ke cucunya anaknya ibu ini atau ke anak kandungnya kakek ini? Yang kakak beradik nih. Ibu dan Om ini kakak beradik. Nah, kakek ini yang mau dibagi harta kakek. Harta kakek. Kakek berapa orang anak? Kakek 11 bersaudara. Kakek anaknya bukan, Iya. anaknya 11 orang. Anaknya 11 orang. Kemudian waktu tsunami meninggal semua. Meninggal semua, cuman tinggal 1 orang. 1 orang. 1 orang Ustaz. Kakek meninggal tsunami juga enggak? Ya, tsunami juga Ustaz. Berarti meninggal bersamaan. Meninggal bersamaan semua. Nah, tinggal 1 orang. Tinggal 1 orang. Anak. Nah, terus? Jadi yang dari anak, katakanlah ibu ini itu kan anaknya kakek Ustadz. Punya anak yang selamat 2 orang. Cucu si kakek. Oke. Punya yang selamat cucu 2 orang, 1 anak kandung kakek. Nah, itu status hartanya bagaimana? Anak kandung itu laki atau perempuan? Laki 2 Ustadz. Yang selamat. Yang selamat. Yang selamat laki. Berarti sama kayak ini. Berarti ketika kakek meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 1 orang anak yang hidup. Ya, benar. Dan ada cucu dari anak lain yang meninggal dunia. Ya. Karena seperti ini, kalau meninggal secara bersamaan, nggak diketahui mana duluan mana kemudian, itu nggak saling mewarisi. Ya, misalkan seperti inilah, suami istri misalkan naik sepeda motor, naik Honda, tiba-tiba terjadi insiden kecelakaan, meninggal di tempat, nggak diketahui mana duluan mana kemudian, dan mereka katakanlah nggak ada keturunan. Berarti apa? Dari harta suami akan diwariskan ke pihak keluarga suami, dari harta almarhumah istri akan diwariskan untuk pihak keluarga istri. Tapi kalau ada anak, semua buat anak-anak mereka. Nah, itu maksudnya. Tapi kalau diketahui mana duluan meninggal, mana kemudian, misalkan duluan meninggal suami, berarti dari harta almarhum suami, di sana ada peralihan harta untuk istri dulu sebesar 1/4 karena nggak ada anak misalkan, nggak ada anak 1/4, sisanya baru untuk pihak keluarga almarhum suami. Nah, kemudian ketika almarhumah istri meninggal dunia, berarti kan istri selain dia punya harta, dia ada harta tambahan dari warisan suami yang 1/4 tadi. Nah, itu akan diwariskan untuk pihak keluarga istri. Nah, jadi makanya tadi kalau tidak diketahui mana duluan mana kemudian, maka mereka tidak saling mewarisi. Jadi dalam kasus tadi, harta itu diwariskan kepada anak laki-laki secara asabah, dan untuk cucu itu diberikan pemberian sebagai wasiat wajibah tadi. Nah, jadi diberikan pemberian maksimal 1/3 maksimal. Jazakallah khairan Ustaz. Oh ya, insyaallah. Tadi Saya. Udah tadi kan? Halo. Udah nanya jawabannya belum? Oh, jawabannya belum ya. Kadang butuh pengulangan, nggak sah. Tadi soalnya tentang masalah. Gini Pak, ada 2. Yang pertama, kalau dia menikah keduanya. Oke. Menikah kedua kali atau menikah kedua tapi tidak ada pencatatan. Nggak ada pencatatan KUA kan? Iya. Katakanlah nikahnya apakah 2, apakah 3? Ya. Nikahnya di luar catatan negara, apakah itu anaknya itu mendapat warisan? Nah, itu 1, Pak. Yang kedua, gini, secara aturan fikih, selama pernikahan itu lengkap semua rukun-rukun nikah, berarti mereka saling mewarisi secara aturan fikih. Ya. Jadi kalau dia ada 2 istri, 1 sah, 1 tidak sah, maksudnya tidak dicatat di KUA, itu kalau punya anak juga, itu secara hukum warisan Islam, mereka dapat semua tuh. Anak dari istri pertama dan anak dari istri kedua. Jadi yang jadi masalah,
Kalau nikahnya ini diam-diam, sehingga terkejut istri pertama, lalu dipermasalahkan dan dibawa ke mahkamah. Kalau di mahkamah, itu yang dianggap sah itu adalah yang ada buku. Yang nggak ada buku dianggap nggak sah secara aturan negara. Makanya sama kayak misalkan nikah siri. Nikah siri itu kan ya secara aturan Islam lengkap semua, rukun-rukun nikah lengkap. Yang nggak ada pencatatan KUA secara aturan negara. Sehingga ketika lahir anak pun anak ini nggak bisa dapat akte kelahiran. Kan ini jadi masalah. Kalau terjadi KDRT, mau dilapor ke mana? Dilapor ke KUA ataupun ke mahkamah akan tanya nanti. Ini opak buku nikah. Oh, nah kamu jaman menikah dengan dengku. Oh, kamu hana terima kan? Nempeglah ada di rumah. Itu sehingga jadi masalah, ya. Makanya lebih bagus dalam kondisi seperti itu, ya kenapa nggak dibuat resmi saja? Dengan cara apa? Diisbat nikah. Ya, dengan adanya diketahui oleh si pertama. Maknanya apa? Kalau nggak ribut-ribut, mereka sama-sama saling memahami, ya nggak masalah. Itu dibagi sesuai dengan faraid Islam, semua dapat. Tapi kalau ini ribut dibawa ke mahkamah, yang dianggap itu adalah yang resmi saja, yang ada pencatatan KUA. Ya, seperti itu. Makanya lebih bagus kalau ada yang nomor 2 atau nomor 3. Ya, untuk memenuhi haknya ya kita resmikan saja kan. Yang kedua, kalau masa idahnya sudah lewat, perempuan sudah cerai, ya kan? Ada saksinya mungkin, terus masa idahnya udah lewat, kan? Tapi surat dari negaranya belum keluar. Apakah itu sah nikah? Ya. Kalau secara aturan fikih itu sudah habis, maknanya sudah selesai masa iddah. Tapi surat cerai resmi secara aturan negara belum keluar, itu tetap sah nikahnya. Ya. Tetap sah. Makanya ya kadang-kadang di negara kita terdapat tumpang tindih dalam masalah hukum nih. Contoh seperti ini dalam masalah perceraian. Talak itu di luar mahkamah nggak diakui. Jadi misalkan kita talak istri di rumah, lalu kita bawa ke mahkamah, nggak diakui di mahkamah, harus diucapkan lagi di depan hakim. Nah, karena boleh jadi ketika diucapkan itu tidak sharih ataupun kalimatnya bagaimana, kan? Contoh seperti inilah kejadian. Seorang suami bilang sama istrinya, kalau kamu keluar dari pintu rumah itu selesai kita. Karena istri takut keluar juga dari rumah itu dia. Pertanyaannya apakah itu sudah jatuh talak atau tidak? Nah, ini kembali kepada niat yang mengucapkan. Karena kalimatnya tidak sharih, tidak jelas. Kecuali kalau dia bilang, kalau kamu keluar dari pintu rumah itu saya talak kamu, itu jelas. Walaupun niatnya cuma bercanda. Karena Rasulullah mengatakan 3 hal yang seharusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. Makanya kita nggak boleh bercanda dengan kalimat talak, ya. Karena itu walaupun kita nggak ada niat, walaupun kita cuma main-main, itu jatuh talak. Ya. Jadi seperti itu, Mas. Ya? Hah? Nah, kalau lagi marah ini ada tingkatan-tingkatan. Ada memang tingkatan marah itu nggak sadar sama sekali. Ada yang memang dia sadar. Nah, kalau yang nggak sadar sama sekali itu memang nggak jatuh, karena seperti orang mabuk, berarti orang nggak sadarkan diri. Nah, ya. Tapi kalau dia marah tapi dia sadar, dia mengucapkannya, berarti itu jatuh. Oke, langsung pertanyaan Dejol tadi, Dejol. Ya. Dejol tentang masalah apa? Masalah anak laki-laki ini, harta anak laki-laki yang ini, harta beliau bukan harta ya. almarhum kakek. Sebenarnya harta anak laki-laki ini yang sudah dikasih dulu, itu kan sudah jadi hak milik dia. Ya. Maka ketika dia meninggal dunia akan diwariskan kepada anaknya. Sama kayak pertanyaan abang tadi.
itulah karena ada Iya. ini. Hah? Kakeknya enggak. Kakek udah meninggal dua. Udah meninggal dua. Oh, udah meninggal dua. Masih bayi. Anaknya masih bayi. Nah, terus? Ini lain gitu lah. Anak masih bayi. Ya, harusnya nggak boleh. Harusnya dikasih tahu bahwasanya ini ada amanah kakek untuk menjaga harta anak tadi yang masih kecil tadi. Berarti kalau enggak, mereka udah makan harta anak yatim nih. Ya? Ya makanya cucu yang lain tahu nggak itu asal hartanya dari mana? Kalau dia tahu, dia harus kembalikan karena itu bukan hak dia. Karena kalau dia tahu, apalagi ini anak yatim nih, itu ancamannya nggak jelek-jelek. Dalam Al-Quran langsung disebutkan An-Nisa ayat ke-10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nauzubillah. Oke, seperti itu. Kemudian siapa lagi tadi? Manjuria. Pak Ju. Haram tuh apa? Dapat warisan. Oh, anak haram. Oh, Ada anak haram. anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak syar'i. Ya. Lebih lembut lagi ya. Karena kalau kita bilang anak zina, anak itu nggak ada salah, anak itu nggak berzina. Ya. Karena setiap anak dilahirkan dia dalam keadaan fitrah. Ya. Anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak syar'i, dalam pendapat jumhur ulama, dia hanya dinasabkan kepada ibunya dan dia mendapatkan warisan dari pihak keluarga ibunya saja. Jadi tidak dinasabkan kepada ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun sekarang sudah ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan ada yang namanya ayah biologis. Secara biologis itu ayahnya. Ya, dia tanggung jawab terhadap nafkahnya dan sebagainya. Tapi secara hak warisan ini juga masih diperdebatkan apakah dia dapat atau tidak. Karena yang namanya dalam pendapat jumhur ulama, selama anak itu dibuat ataupun dilahirkan dalam keadaan ataupun di benihnya itu ada sebelum pernikahan dengan akad yang sah, maka anak itu hanya dinasabkan kepada ibu dan dia mendapatkan warisan dari pihak keluarga ibu saja. Seperti itu. Oke, lanjut. Pacut. Ya tuh bunuh. Hah? Tuh, oh, kan terjawab. Sama. Jadi tetap dapat secara tadi pemberian dalam surah An-Nisa ayat ke-8 tadi. Ya, alhamdulillah luar biasa. Masih? Oh masih. Bisa Ustaz. Bola tadi. Ya singkat ya. Mic-nya dekatin, kalau nggak dekatin nggak jelas suara. Oke, siap. Dikumpulin aja satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ada kerabat yang bertanya sama saya, Ustaz. Ada satu rumah, Ustaz. Ibu tuh memiliki 5 orang anak, Ustaz. Jadi yang rumah itu awalnya dibeli sama anak yang kedua, Ustadz, yang perempuan, mengatasnamakan almarhum ayahnya dulu semasa hidup, Ustadz. Saat ini kan orang tuanya kan yang satu udah nggak ada, Ustadz, yang ibunya lagi sakit-sakit. Itu nanti untuk masalah warisannya tuh apakah pembagiannya harus sama seperti menurut Islam lah, Ustadz, ketentuan yang seharusnya. Karena kan itu kan yang beli kan anak perempuan yang nomor 2 itu, Ustadz. Mohon solusinya, Ustadz. Gimana, Ustadz? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada seorang anak memberikan rumah yang di atas namakan nama orang tua. Kenapa dikasih nama atas nama orang tua? Kenapa nggak dikasih nama atas nama sendiri?
Ya. Ya, jadi ini juga jadi pelajaran. Maksudnya apa? Ketika kita membuat sertifikat atas nama orang tua, nanti jadi pertanyaan, apakah ini maksudnya pemberian seorang anak kepada orang tua atau hanya hak pakai nama saja? Nah, ini kan harus jelas di awal. Kalau ini nggak jelas di awal, itulah kadang-kadang jadi masalah. Anak-anak yang lain menganggap secara zahir, oh sertifikat rumah ini atas nama orang tua, sehingga kadang-kadang jadi masalah. Anak-anak ini nuntut juga, oh ini kan rumah ayahnya, kamu nah sih. Nah, padahal rumah itu adalah pembelian anak nomor 2 yang diatasnamakan. Makanya ini juga harus dikasih tahu kepada yang lain ketika transaksi rumah itu. Saya udah tahu. Nah, kalau sudah tahu, ya sebenarnya nggak ada perlu diributkan kan. Dan kalau itu sudah tahu semua ahli waris, ya sebenarnya rumah itu harta milik anak nomor 2, bukan harta ayah. Nah, ini seperti itu. Makanya kadang-kadang seperti ini, jangan sampai juga kita terlalu khawatir yang berlebihan. Sampai-sampai kita membuat sertifikat atas nama orang lain ataupun atas nama adik kita karena takut suami macam-macam kan. Kenapa nggak buat atas nama sendiri saja? Ya, buat atas nama sendiri, tentu harta itu kan jadi hak milik dia, dan dia bisa mengatakan, oh itu adalah harta bawaan saya karena harta itu saya dapat sebelum menikah misalkan. Tapi kalau harta itu didapatkan hasil bersama dengan suami, itu dianggap sebagai harta bersama walaupun atas nama istri, atau sebaliknya atas nama suami. Nah, itu dianggap sebagai harta bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, kita rasa kita cukupkan dulu malam ini. Mungkin Ustaz bisa tutup Ustaz dengan silakan Ustaz. Baik, kita padai kajian kita pada malam berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang pada intinya bicara masalah warisan, kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dari 2 sisi. Yang pertama, Allah akan tanya dari mana kita dapatkan harta itu. Yang kedua juga Allah akan tanya kemana kita habiskan harta itu. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki ini pun menjadi sarana kita untuk banyak-banyak beribadah, sehingga harta yang kita dapatkan insya Allah di hari akhir nanti akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.